Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir dan mengikuti acara kegiatan rutin kami Nusantara Universitas Sumatera Utara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, rabbal alamin. Baiklah, untuk membuka acara pada malam hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Retno Prayogi. Kepada Saudara Retno Prayogi dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ane mohon izin off cam karena Ane lagi di tempat yang tidak memungkinkan untuk on cam gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Saudara Retno Prayogi yang telah membacakan tilawahnya dengan merdu. Tak kenal maka tak sayang maka tak aruh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Alwi Yahya dari Program Studi Agribisnis Stambul 2019 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera. Nah, pada malam hari ini saya berkesempatan menjadi moderator untuk memimpin jalannya acara diskusi kita pada malam hari ini. Adapun acara kita pada malam hari ini yaitu kajian rutin kami Nusantara yang bertemakan menyulut api perlawanan dalam diri mahasiswa di era pandemi. Semoga rekan-rekan sekalian tetap semangat ya sampai diskusi kita selesai. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua DKP kami Nusantara Universitas Sumatera Utara, yaitu Abangda Imam Ramadan Ritonga. Kepada Abangda Imam Ramadan Ritonga dipersilahkan dengan segala hormat.
Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melakukan agenda kajian rutin, walaupun pada kali ini kajian ini kita buat secara daring mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan, melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapat syafaat di kemudian kelak. Amin Allahumma amin. Baiklah, yang saya hormati Abangda Wiraputra selaku pemateri pada kajian malam hari ini, dan kawan-kawan yang menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Nusantara melakukan agenda kajian rutin, dan kali ini mengangkat tema menyulut api perlawanan dalam diri mahasiswa di era pandemi. Dan di sini harapannya dengan dilangsungkannya agenda pada malam hari ini dapat menambah pengetahuan kita sebagai mahasiswa dan menjadikan kita semua paham mengenai apa-apa saja yang kita angkat sebagai bahan diskusi pada malam hari ini. Karena pada hakikatnya kita semua di sini adalah orang-orang yang haus akan ilmu, sosok pembelajar yang memerlukan tukar pendapat serta belajar memecahkan persoalan yang kerap terjadi di kehidupan mahasiswa. Karena mahasiswa itu dikenal dengan jiwa kepekaannya. Mari kita hidupkan, maka dari itu mari kita hidupkan jiwa kepekaan itu kawan-kawan, agar kita benar-benar menjadi mahasiswa yang seutuhnya. Dan bagi kawan-kawan nanti jika ada yang mengganjal di dalam hati yang ingin dipertanyakan, silakan saya dipertanyakan kepada pematerinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abangda Imam Ramadan Ritonga yang telah menyampaikan kata sambutan pada malam hari ini. Berbicara mengenai masalah mahasiswa di era pandemi bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dibahas akhir-akhir ini. Karena pandemi COVID-19 ini merupakan penghalang bagi mahasiswa yang ingin berproses di segala bidang untuk menambah wawasan atau menorehkan beberapa prestasi dirinya sebagai mahasiswa yang aktif. Masa pandemi bukan masa yang dihabiskan dengan bermalas-malasan ataupun berleha-leha dengan keadaan. Maka itu, untuk menyulut api perlawanan dalam diri di era pandemi, mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini, yaitu Abangda Wiraputra SS. Beliau lahir di Marbau 4 Juni 1995. Beliau juga merupakan alumni dari program studi sastra Arab
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai tahun 2019. Kini beliau juga sedang menempuh pendidikan di Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tahun 2020 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan Ketua Bidang Ikatan Mahasiswa Bahasa Arab atau biasa disingkat dengan IMBA. Dia juga merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan juga Koordinator BEM seluruh Indonesia daerah Sumatera Utara. Baiklah, sepertinya para peserta dan rekan-rekan sekalian tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Abangda Wiraputra. Kepada Abangda Wiraputra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran, Bang? Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa ya, nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat semangat sebenarnya yang hari ini di saat orang bermalam mingguan ya kan, teman-teman semua hadir di forum ini untuk kita saling sharing, berdiskusi, dan masih memikirkan apa sebenarnya yang harus dilakukan mahasiswa di masa-masa seperti ini. Nah, ini sebenarnya nikmat yang saya pikir harus kita syukuri bersama gitu. Karena memang tidak semua orang mampu ya kan mendapatkan dan merasakan nikmat yang teman-teman rasakan hari ini. Dan saya melihat yang berhadir ini, tadi saya cek sedikit, ternyata bukan hanya dari USU ya kan. Ada Pak Ali Sopyan, saya lihat ketua ini, demonstran dari UIN, kemudian ada Doli, Maradoli dari Sidempuan, dan banyak juga teman-teman dari kami Nusantara ya, selaku penyelenggara. Kemudian salat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dan memperbanyak sholawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-teman, terkhusus Ketua Umum kami Nusantara USU dan seluruh pengurus ya, penyelenggara. Ketua DKP ada Dinda Imam, kemudian Pak Moderator Alwi Yahya ya, Alwi Yahya yang sudah sangat baik ya membimbing perjalanan acara kita pada malam hari ini. Dan teman-teman semua yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya. Tapi yang pasti rasa haru dan rasa bangga sebenarnya kalau udah kayak gini nggak perlu disulut lagi api apa ya, kobaran api semangat mahasiswa itu ya kan. Artinya teman-teman dengan hadir sini semangat itu udah ada gitu. Jadi nggak perlu disulut lagi. Tinggal bagaimana teman-teman bisa saling berkolaborasi lah, untuk peka terhadap isu yang sedang berkembang belakangan ini. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya karena keterlambatan siogianya acara kita di malam ini jam 8:30, tapi ini udah jam 9 baru dimulai karena saya juga lagi ada kegiatan sebenarnya. Jadi karena sudah janji jauh-jauh hari, dan memang kita juga dulu diajarkan oleh senior-senior kita ya kan,
nggak boleh yang namanya menolak selagi memang masih ada waktu dan kesempatan untuk saling sharing ya kan, saling berbagi pengalaman lah, atau berbagi ilmu. Mungkin teman-teman banyak yang ilmunya di sini lebih hebat dari saya ya, tapi pengalaman setiap orang itu berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang lainnya, disinilah kita bisa saling sharing. Jadi tidak untuk menggurui teman-teman juga. Saya juga ini lagi di dalam mobil, sebenarnya lagi ada rapat tadi sama kawan-kawan, tapi karena ada acara malam ini saya menepi sejenak lah ya. Semoga acara kita malam ini bisa bermanfaatan. Ya, jadi teman-teman sekalian, memang efek dari pandemi ini sangat banyak ya. Banyak sekali dampak yang kita rasakan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Mulai dari efek di bidang kesehatan, ya kan, sampai kepada bidang ekonomi dan pendidikan, serta bidang-bidang yang lain juga terdampak. Tapi memang yang paling besar, karena ini berawal dari permasalahan kesehatan, saya pikir hal utama yang harus diselesaikan dalam menangani pandemi ini memang bidang kesehatannya itu dulu gitu. Baru nanti berpikir kepada proses di bidang-bidang yang lain. Karena memang kemudian jika kesehatan pada proses kesehatan yang tidak maksimal, gitu, peran pemerintah tidak maksimal, maka ya nggak akan selesai. Gitu. Bagaimana kita mau menata perekonomian, menata pendidikan ketika sumber masalahnya itu nggak diselesaikan terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah sebenarnya kalau kita merujuk kepada apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini, sudah mengarah ke sana sih sebenarnya, sudah mengarah pada perbaikan kesehatan itu. Ditandai dengan hari ini sudah hadir vaksin ya. Vaksin ya sebenarnya itu menjadi salah satu cara untuk bagaimana kita keluar dari pandemi. Dan kemudian himbauan-himbauan untuk bagaimana bisa menggunakan masker dan lain sebagainya, menerapkan 3M, atau ada juga yang menyebutnya 5M, itu yang harus juga kita patuhi bersama. Ya, jadi teman-teman sekalian, dampaknya juga ada ya terhadap kita mahasiswa sebenarnya. Kalau selama ini kita asik ya gitu ya, kuliah ke kampus, datang berjumpa dengan teman-teman, bisa saling bercanda, gurau dan lain sebagainya, saling tukar pikiran, diskusi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita nggak bisa, dikarenakan kampus kita masih tutup. Banyak permasalahan-permasalahan yang hari ini timbul di kampus, justru kita sebagai mahasiswa yang terdampak dari permasalahan-permasalahan itu diam saja hari ini. Kenapa? Karena memang intensitas pertemuan kita itu sedikit gitu dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya bertemu langsung kan banyak hal yang bisa kita diskusikan secara sporadis gitu. Tapi kan kalau misalnya hari ini kita jaraknya jauh, bisa melalui via WA dan lain sebagainya, buat grup diskusi dan lain sebagainya. Tapi dia harus terkonsep terlebih dahulu. Kalau selama ini kita di kampus itu bisa jumpa sama kawan-kawan, ngobrol ini gimana secara sporadis ya. Tapi hari ini harus terkonsep. Nah, permasalahannya hari ini adalah tidak banyak dari mahasiswa itu yang mampu mengkonsep dan mengakomodir pertemuan-pertemuan itu. Grup-grup diskusi melalui via online ini gitu kan. Kalaupun ada ya artinya langsung secara formal gitu, langsung secara resmi kita menempuh materi seperti ini. Tapi ya kalau kita di kampus kan nggak bisa dijumpa sama kawan di warung kopi atau pas makan siang di kampus. Kita bisa diskusi, kita bisa cerita, dan akhirnya melahirkan sebuah gerakan. Nah, tapi ya apapun itu sebenarnya tidak boleh menjadikan kita nggak bergerak sama sekali gitu. Kita sebagai mahasiswa juga harus bisa berpikir ya, aksi-aksi kreatif seperti apa yang harus kita lakukan, gerakan-gerakan kreatif seperti apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi seperti ini. Jangan sampai kemudian kita nggak bergerak sama sekali. Nah, ini yang sebenarnya kita keliru.
Ya apapun itu sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan. Sekarang itu ada kalau kita lihat program dari kementerian yang mahasiswa diajak untuk mengajar ya, mengajar program Kemendikbud ke anak-anak yang nggak sekolah yang hari ini nggak masuk, cuman mahasiswa karena banyak diharapkanlah untuk berpartisipasi ya dalam mengajar itu. Saya juga kurang paham sebenarnya secara spesifik. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum itu kita di organisasi-organisasi khususnya di kami juga merekomendasikan hal yang sama sebenarnya. Ya kami lah ya, kami maksudnya di pengurusan wilayah udah beberapa kali sampaikan hal ini pada pihak terkait lah, khususnya pada Pak Gubernur untuk bagaimana kemudian mahasiswa yang ada di kampung halaman ini juga diaktifkan gitu untuk mengajar minimal pada teman-teman SD, SMP, dan SMA. Agar kemudian mereka adik-adik itu tidak berhenti mereka belajar. Nah, di sisi lain juga mahasiswa harus menyelesaikan juga kuliahnya ya kan. Karena juga terus berlangsung kan kuliah kita kan. Walaupun secara online. Ya, kalau saya juga sedang kuliah juga dan memang merasakanlah perbedaan itu. Tapi ya mau nggak mau kita juga harus mau gitu untuk menyesuaikan diri lah ya dengan kondisi yang ada gitu, dengan ya kondisi kita hari ini. Kalau misalnya kita dituntut untuk belajar online ya kan, kita awalnya kok kayak gini, nggak enak rasanya dan lain sebagainya. Tapi ya mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan agar kita juga mendapatkan ilmunya. Gitu. Jadi hari-hari yang kita lalui untuk kuliah itu tidak terbuang begitu saja. Nah, jadi teman-teman, memang yang harus paling kita perhatikan pertama sekali adalah untuk menyulut api perlawanan itu sendiri, ya kan? Dalam diri mahasiswa sebenarnya kita harus pastikan dulu nih kondisi akademik kita itu tidak terganggu. Ini yang ingin saya sampaikan pertama sekali. Kondisi akademik kita itu tidak terganggu. Dalam arti kita tetap harus kuliah. Kita harus tetap menjadi orang yang cerdas. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang ikut peraturan dalam sistem perkuliahan yang ada. Jangan sampai kita karena pandemi ya kan, justru membuat kita malas, ya kan, nggak masuk kuliah dan lain sebagainya. Nah itu jangan gitu. Saya berharap itu teman-teman menghindari. Dan kalaupun misalnya ada yang mau menyelesaikan akhir dan lain sebagainya, ikutilah sistem-sistem yang sudah dibuat. Cepatlah menyesuaikan diri, itu sih intinya. Dengan perubahan yang ada. Karena anak-anak organisasi itu harus begitu dia. Harus bisa cepat menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan. Suatu masyarakat yang maju itu memang mereka yang mau menerima perubahan. Jadi kalau hari ini kita belum bisa menerima perubahan dari sistem pendidikan yang ada, karena pandemi ini, ya kita bisa terbelakang, kita bisa tertinggal dengan kawan-kawan kita yang lain. Ambil aja lah manfaat baiknya lah dari setiap perubahan-perubahan itu ya. Contoh misalnya sekarang kalau kita belajar secara online ya kan, yang saya rasakan kita itu bisa belajarnya lebih fokus gitu. Artinya kalau selama ini kita belajar online itu berisik ya, belajar offline itu di kelas kita diganggu sama kawan atau kita yang mengganggu kawan ya, atau kita asik ngobrol dan lain sebagainya. Hari ini karena kita kuliahnya di rumah sendiri, kita bahkan lebih fokus gitu untuk mendengarkan. Kalau tidak ada kendala di ini ya, di fasilitas signal dan lain sebagainya. Tapi yang kalau dia lancar-lancar aja, kita bisa lebih fokus gitu untuk memahami apa yang disampaikan dosen-dosen itu. Nah, karena bicara tentang mahasiswa, teman-teman, kita nggak boleh lepas dari bicara tentang akademik, tentang pendidikan. Makanya hal utama yang ingin saya sampaikan gitu, untuk menyulut api semangat perlawanan ini ya, aktiflah kita tetap belajar ya. Dunia akademik kita harus tetap perhatikan. Karena kita sebagai mahasiswa, tujuan pertama kali kita itu yaitu tadi dibacakan moderator, saya masuk 2013, keluar 2019, lama ya, 6 tahun. Tapi teman-teman percayalah,
Saya ingin katakan itu bukan karena saya bermalas-malasan di kampus, bukan. Sekalipun saya nggak pernah tuh ngulang masuk ke kelas adik-adik gitu, enggak. Karena itu harga diri bagi saya masuk sama adik-adik gitu ya. Malulah kita gitu. Kita aktif di organisasi ya kan, ngomong ini dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa memberikan sebuah contoh yang nyata. Iya bang, ini kok masih masuk di kelas aku kan gitu. Ya orang pun masuk ke kelas kita, misalnya senior itu masuk ke kelas kita kan bertanya-tanya kita. Sementara ketika di organisasi mereka yang paling jago ya kan, memberikan nasihat ini dan lain sebagainya. Nah makanya teman-teman juga harus bisa menjadi contoh. Kemudian yang selanjutnya, saya pikir kita semua harus menyadari gitu peran dan fungsi mahasiswa itu sebagai apa. Kalau kita sudah menyadari, apapun kondisinya sebenarnya bukan jadi persoalan. Ya apapun kondisinya bukan jadi persoalan ya kalau kita menyadari apa fungsi dari mahasiswa itu, peran kita sebagai apa yang bisa kita lakukan dan yang harus kita lakukan ketika kita menjadi mahasiswa itu seperti apa. Ketika kita menyadari itu, saya yakin dan percaya bahwasanya kita nggak akan bingung gitu harus melakukan apa ketika masa seperti ini datang. Nah, jadi teman-teman, ketika saya berdiskusi dengan senior-senior, khususnya di kami ya, kalau selama ini, ya kan, kita yang mencari-cari masalah, kita diskusi sama kawan-kawan semuanya. Apa misalnya temanya? Kita lihat isu-isu berkembang. Kalau misalnya belakangan ini isu berkembang itu masalah impor beras. Ya selama ini juga sering impor beras. Jadi kita sering diskusi tuh kalau ini offline. Kalau suasananya nggak pandemi. Kita tiap hari itu mengkaji apa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Apa masalah-masalah yang bisa kita angkat ke permukaan. Nah, pada posisi pandemi ini sebenarnya, kalau kita sadari, masalah itu nggak lagi kita yang cari-cari gitu. Justru bahkan masalah itu udah datang sendiri gitu. Apa masalahnya? Pandemi ini gitu, COVID ini. Ini kan masalah gitu. Jadi nggak perlu lagi kita diskusi apa segala macam ya, untuk mencari permasalahan. Masalahnya udah ada, tinggal bagaimana kita mengeksekusi permasalahan ini. Apa yang bisa kita berbuat gitu. Saya sangat salut sebenarnya dengan teman-teman yang khususnya teman-teman BEM lah ya. Teman-teman BEM karena saya basicnya anak-anak BEM juga. Yang ada di Jawa sana gitu. Mereka mampu gitu membuat gebrakan-gebrakan ya kan. Walaupun nggak masuk kampus gitu, tapi mereka bisa buat aksi-aksi yang berbeda. Mereka buat gerakan-gerakan di medsos ya kan. Mereka buat sampai trending UNS kemarin itu dan lain sebagainya. Banyaklah kampus-kampus yang mereka ngerasa nih uang kuliah nih nggak boleh kayak gini gitu. Harus ada peringanan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini gitu? Di mobil dia. Nah, bagaimana dengan kita hari ini yang ya, bagaimana dengan kita hari ini di kampus kita masing-masing gitu, khususnya kawan-kawan lah dari kami Nusantara di USU atau kawan-kawan BEM yang ada di USU ya. Apa yang udah dilakukan untuk membuat gebrakan-gebrakan atau melihat permasalahan-permasalahan yang ada, apalagi di USU ya. Belakangan ini banyak isu-isu yang sebenarnya itu bisa kita sikapi gitu, bisa teman-teman sikapi ya. Bahkan isunya rata-rata isu nasional gitu ya. Mulai dari permasalahan dosen ya kan yang kemarin ribut dengan Partai Demokrat, kemudian permasalahan rektor, kemudian permasalahan dualisme Presma USU ya. Nah, kebanyakan permasalahan-permasalahan yang hari ini muncul di USU juga sebenarnya adalah isu sampai ke nasional gitu. Semua orang tahu gitu.
ruang diskusinya udah sampai kemana-mana gitu. Nah, cuman permasalahannya memang kita nih mahasiswa USU yang justru minim terhadap sikap-sikap yang dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Ya jangan dijadikan gitu alasan ketika ini lockdown, ya kan, ketika ini nggak bisa kita nggak bisa berkumpul, jadi kita nggak melek terhadap isu-isu yang ada. Nah, jadi teman-teman sekalian, bicara tentang Kami Nusantara, bicara tentang organisasi eksternal, saya pikir peran organisasi eksternal ini juga cukup besar ya untuk menunjang sebuah pergerakan di dalam kampus. BEM ini, PEMA ini sebenarnya kan kebanyakan orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berasal dari organisasi-organisasi eksternal itu. Dan juga ada organisasi-organisasi internal kampus. Nah, sebenarnya motornya itu organisasi eksternal kalau saya katakan gitu. Tapi ketika organisasi eksternal yang ada di dalam kampus ini tidak mampu merespon gerakan itu secara cepat, atau ketika melihat BEM ataupun PEMA yang ada di kampus masing-masing tidak sigap terhadap sebuah isu, ya gantikan perannya gitu. Tapi yang saya lihat hari ini selama saya di kampus kemarin lah, justru organisasi eksternal ini yang belakangan kurang gitu menyikapi sebuah permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Ya seolah-olah yang boleh bersikap itu hanya BEM gitu, hanya PEMA gitu ya kan. Hanya DEMA atau hanya SEMA gitu. Enggak gitu. Semua boleh bersikap gitu. Apalagi hari ini teman-teman yang punya organisasi-organisasi eksternal kampus ya. Sikapnya aja gitu apa permasalahan yang muncul. Ketua Kami Nusantara menolak dualisme Presma USU misalnya. Menuntut segera agar rektor menyelesaikan permasalahan dualisme PMA USU. Kan gitu bisa gitu. Artinya apa? Teman-teman harus muncul gitu ke permukaan. Mainkan tuh media-media, sekarang udah gampang lah gitu. Adinda, Ali Sofyan, Imam, Amin, udah paham lah ya kan. Apalagi Maradoli untuk memainkan media-media itu ya kan. Udah paham lah kawan-kawan, saya pikir untuk bergerak bagaimana bisa mencitrakan, membuat Kami Nusantara itu membuat organisasi yang teman-teman masuk sekarang itu hidup ya kan. Nampak dia di tengah-tengah mahasiswa gitu, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang muncul, mampu mengkritisi isu-isu yang ada, gitu. Sehingga kemudian keberadaan organisasi ini dirasakan oleh mahasiswa, oh gini rupanya guna dari organisasi-organisasi ini. Gitu. Organisasi-organisasi ini mampu menjadi perwakilan dari suara-suara keresahan yang ada di dalam hati kami, gitu. Nah, saya melihat teman-teman, ini mungkin kritik saya lah pada teman-teman yang ada hari ini di kampus, ya nggak apa-apa, nanti kalau teman-teman balik kritik kita juga itu yang biasa, hal yang biasa lah kritik ya. Tapi ini kritik sekaligus nasihat lah pada teman-teman hari ini yang masih di kampus. Banyak permasalahan-permasalahan di kampus yang hari ini saya pikir bisa teman-teman kritisi. Jadi bicara tentang misalnya komisariat ya kan. Ya bicara aja tentang kampus. Gitu. Semua permasalahan kampus minimal teman-teman kuasai lah. Minimal teman-teman terus ikuti perkembangannya ya. Terus ikuti apa kebijakan-kebijakan baru yang muncul ya. Gak apa-apa gitu. Kasih pernyataan sikap. Jangan kita nggak boleh takut sih jadi mahasiswa gitu. Jangan takut kita nanti dikasih di DO dan lain sebagainya ya kan. Ketika kita mengkritisi kampus gitu. Jangan takutlah untuk hal-hal itu. Tapi ya kita juga harus namanya juga mahasiswa, ada juga etika-etika yang harus kita kedepankan dalam mengkritisi dan lain sebagainya. Apalagi di kampus ya kan. Kampus itu kan ruang lingkupnya kecil ya. Artinya orang-orangnya juga bisa kita temui. Upayakan pola-pola ataupun cara-cara yang persuasif ya kan. Jumpa dulu silaturahmi, konfirmasi, tanya ini kenapa gitu ya kan. Kalau nggak bisa mainkan di media, nggak bisa lagi buat pernyataan sikap ya kan. Nggak bisa lagi ya udah turun aksi. Gas gitu ya. Supaya supaya organisasi ini hidup. Organisasi kita itu
banyak gitu ya organisasi yang ada di kampus gitu. Organisasi eksternal ada berapa gitu. Cuman sangat jarang sekali memang kita mengkritisi isu-isu yang ada di kampus gitu. Kalau misalnya isu yang ada ranahnya di Kota Medan, kemudian provinsi, itu udah ada bidangnya masing-masing kalau kita di organisasi eksternal ini. Kecuali kalau misalnya isu apa ya, kalau kita di BEM itu atau di PEMA kan bebas ya. Semua isu bisa kita garap gitu ya. Mulai dari kampus, kemudian kota ataupun kabupaten, provinsi sampai nasional. Bebas kita kalau di BEM. Semua bisa kita garap gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di kami Nusantara ataupun di organisasi eksternal yang lain di komisariat, ya mainkan aja skala kampus dulu. Nah, ketika misalnya nanti butuh bantuan teman-teman di kampus untuk menyuarakan aksi dari kami Medan ataupun organisasi yang tingkatnya Medan, ya kan, ikut kita diskusi dan lain sebagainya, begitulah. Nah, seterusnya sampai ke provinsi sampai ke nasional. Nah, intinya yang paling penting adalah saya pikir bagaimana kita bisa tetap aktif ya, kita bisa terus ada di dalam permasalahan-permasalahan yang muncul gitu. Melek lah gitu terhadap isu yang ada. Gitu. Jangan diam aja. Ya, itu sih pesan dan nasihat saya ya. Sudah critical lah teman-teman yang hari ini ada di kampus. Kita harus ingat kita di kampus itu nggak lama, paling 4 tahun ya kan normalnya. Kalau abnormal sampai kayak saya 6 tahun, ada juga 7 tahun. Tapi normalnya rata-rata kawan-kawan itu kan tamatnya 4 tahun ya. Artinya itu waktu yang singkat gitu. Kalau orang bilang masa-masa paling indah itu masa-masa di sekolah ya kan, SMA ya kan. Tapi kalau saya katakan masa paling indah itu masa kuliah gitu. Kenapa? Karena banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari ya. Kita berjumpa dengan banyak orang, kita berjumpa dengan orang-orang di lintas daerah kita ya kan. Berkumpul semua misalnya dari seluruh penjuru yang ada di Sumatera Utara, berkumpul di USU, berkumpul di UIN dan lain sebagainya, di UNIMED dan lain sebagainya. Kita bisa melihat gitu, bagaimana cara pandang orang memandang dunia ini gitu. Bagaimana cara pandang orang memandang Sumatera Utara, memandang Indonesia. Dan kita bisa belajar banyak lebih banyak lagi belajar tentang hal-hal baru ya kan. Di masa-masa kuliah ini gitu. Banyak gerakan-gerakan yang kita buat ya kan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai brandnya tersendiri gitu. Jadi kalau saya bilang memang masa-masa paling enak itu ketika menjadi mahasiswa. Dan saya ingin sampaikan pada teman-teman semua, apalagi hari ini saya melihat masih banyak ya stambuk-stambuk muda, manfaatkanlah itu dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan ketika masa menjadi mahasiswa ini dengan baik. Agar kemudian banyak hal perubahan yang bisa kita menjadi aktornya, banyak perubahan yang kita bisa mengiringi semua perubahan-perubahan itu. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tapi saya mohon izin juga, nggak bisa terlalu lama lagi ya kan untuk berdiskusi. Paling sampai karena teman-teman yang lain sudah menunggu. Oke, dipersilakan. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bangda Wiraputra yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ini. Dan saya yakin rekan-rekan semua ini pasti sudah tidak sabar untuk berdiskusi dengan pemateri kita ini. Maka dari itu langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Pada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Bang izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Priani.
dari Fakultas Kehutanan Stambuk 2018. Izin bertanya, Bang. Abang itu ada menyinggung sedikit tentang banyak itu para mahasiswa itu sekarang itu yang kurang melek nih terhadap politik. Memang kan Bang kayak gitu kan. Jadi gimana kayak gitu kan caranya agar mahasiswa itu jadi melek terhadap politik. Soalnya kan banyak nih kalangan dari para mahasiswa itu kayak gitu kan. Yang dia itu nggak melek terhadap politik atau bahkan gitu kan di masa pandemi ini mereka itu tersibukkan oleh tugas-tugas kuliah yang semakin banyak. Nah jadi bagaimana sih tanggapan Abang agar mahasiswa itu dia itu melek terhadap politik? Nah boleh Bang satu lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Kan banyak nih mahasiswa juga itu yang udah menyadari bahwa peran dia terhadap peran dia kayak gitu kan jadi mahasiswa. Nah, namun kayak itu kan ketika dia ini udah tahu nih peran dia kayak gitu kan terhadap mahasiswa, tetapi dia itu terkendala kayak gitu kan pengetahuan atau bahkan dia tuh bingung mau mencari informasi-informasi mengenai kayak Abang bilang tadi permasalahan-permasalahan di kampus dan lain-lain. Nah, itu apa sih solusinya kayak gitu kan agar mahasiswa kayak gitu jadi lebih aktif lagi untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di kampus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab atau gimana? Iya Bang, bisa langsung dijawab Bang. Ya, terima kasih ya Widya atas pertanyaannya. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang nomor 2 dulu. Jadi teman-teman, kalau kata Pram itu ya, Pramudia Anananta Tur itu ya, didiklah masyarakat itu dengan organisasi dan didiklah penguasa itu dengan perlawanan gitu ya. Nah, kadang kita sering lupa gitu. Kita selalu berbicara tentang perlawanan, ya, mengkritisi penguasa dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa hal yang pertama yang disampaikan Pram tadi adalah didiklah masyarakat itu dengan organisasi katanya. Nah, hari ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat jumlah mahasiswa yang ada di universitas kita masing-masing gitu, yang tergabung di dalam organisasi, itu paling hanya sekian persennya. Artinya apa? Organisasi ini belum menyentuh ke seluruh lapisan mahasiswa. Gitu. Organisasi-organisasi yang ada itu belum sampai menyentuh ke, ya saya katakan 70%-nya jumlah mahasiswa itu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita nggak bisa gitu memberikan pemahaman-pemahaman ataupun informasi-informasi yang berkembang itu kepada banyak mahasiswa. Harusnya kan organisasi ya memfasilitasi ruang-ruang diskusi itu. Organisasi itu kan harusnya tempat untuk kita banyak berpikir di sana gitu. Kita menuangkan ide-ide, gagasan, informasi dan lain sebagainya di organisasi dengan cara berdiskusi ya. Harusnya tempatnya itu semua di organisasi gitu. Organisasi ini seharusnya selalu tahu isu-isu yang berkembang itu apa gitu. Makanya kan ada bidang-bidangnya masing-masing ya kan. Ada bidang kebijakan publik misalnya kalau di kami. Inilah tugasnya untuk mengkaji semua dan mengikuti semua isu-isu yang berkembang. Nah, kalau kita misalnya nggak di organisasi, ya mungkin informasi yang kita ketahui itu sekedarnya aja gitu. Tidak ada kajian-kajian yang lebih spesifik. Nah, ketika nggak ada kajian-kajian yang lebih spesifik, yang ada nggak ada ketertarikan kita itu untuk bergerak. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak mengerti secara detail permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kalau kita diskusi ya kan, kita lihat ini memang salah ini. Salahnya di mana? Ini ada peraturan undang-undangnya dan lain sebagainya ya kan, yang dilanggar dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah tahu dan sudah paham,
Jadi landasan kita untuk bergerak itu ada. Nah, ketika hari ini banyak misalnya mahasiswa yang nggak melek politik, ya kan, nggak tahu informasi dan lain sebagainya, kita juga nggak bisa menyalahkan mereka secara menyeluruh gitu. Ya, di mana peran kita sebagai organisasi gitu? Kenapa kita nggak bisa banyak-banyak merekrut nih teman-teman kita gitu? Ajaklah mereka gabung di organisasi. Ya terserahlah organisasinya apa gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga paham, supaya juga mereka melek gitu terhadap isu dan permasalahan yang sedang berkembang. Hingga kemudian ya mahasiswa itu tidak apatis ya kan. Ada isu untuk mainkan terus. Misalnya nih isu impor beras ya kan. Padahal di bulan Maret sampai Mei itu waktunya panen nih ya kan. Petani-petani di Indonesia, tapi nyatanya pemerintah malah impor beras nih. Melalui apa namanya Menko Perekonomian ya kan, Menteri Perdagangan, malah mereka impor beras. Nah kalau ada organisasi ya kan, ini kan dibahas ini, dikaji gitu, kenapa mereka impor beras? Ya kan? Ternyata karena mau Lebaran gitu. Makanya mereka impor beras. Bener nggak gitu? Ketersediaan beras ketika mau Lebaran itu nggak cukup ketika nggak impor beras. Gitu. Inilah yang harus dikaji di organisasi, diundanglah pakar dan lain sebagainya. Nah, kalau orang-orang banyak ada di organisasi, saya pikir ya mereka akan tergerak sendiri. Gitu. Mereka juga akan melek sendiri terhadap politik. Politik ini juga nggak apa ya, jangan kita artikan sempit ya. Yang dimaksud politik oleh media tadi itu apa? Ya sebenarnya apapun yang terjadi, perkembangan-perkembangan isu dan lain sebagainya, ya itu semua bagian dari politik. Sama kayak masalah impor beras tadi itu juga bagian dari keputusan politik. Jadi politik bukan hanya sekadar misalnya pemilihan, ya kan, pencoblosan dan lain sebagainya. Ya semua permasalahan yang ada juga bagian dari politik ya kan. Jadi bukan hanya sekadar misalnya Demokrat ribut ya kan. Ini masalah politik. Bukan hanya itu aja gitu. Setiap kebijakan yang muncul itu adalah permasalahan politik. Apakah kebijakan ini pro terhadap rakyat atau tidak? Ini adalah permasalahan politik. Nah, di mana kita harus bersikap itu kembali kepada kita. Bagaimana kita bisa memberikan argumentasi kita lah, menunjukkan bahwasanya ketika itu nggak benar, kita berada di pihak yang menentang itu. Yang penting memang sikapnya itu. Kalau masalah keberhasilan teman-teman, saya ingin katakan, kadang kita sering berpikir praktis ya kan, praktis taktis ya kan. Ketika mau demo sekali, maunya tuntutannya itu dapat gitu. Ketika aksi sekali ya kan, 2 kali, kita misalnya aksi BBM naik nih. Kita aksi sekali 2 kali, kita mau langsung turun ya kan. BBM itu ya nggak bisa gitu. Ya perjuangan itu harusnya dilakukan secara kontinu. Bukan hanya sehari 2 kali, sekali 2 kali gitu. Harus banyak gitu. Cuma masalah kita hari ini baru lagi sekali mau aksi, ya gimana ketua katanya ya kan. Kok nggak jelas aksi kita yang semalam itu. Nanti ketua udah kayak gini katanya. Maunya cepet aja dapat ya kan. Maunya cepat aja berhasil tuntutannya. Kalau misalnya hanya dengan sekali aksi tuntutan itu langsung didengar, langsung diubah kebijakannya, enak kali lah kita gitu. Paus kita jadi aksi aja tiap hari ya kan. Ada isu demo sekali langsung berubah. Ya kan nggak gitu juga kan. Enak kali kita hidup kalau misalnya bisa begitu ya kan. Jadi perjuangan itu panjang memang dia prosesnya teman-teman. Nggak bisa kita lakukan sekali gitu. Nggak bisa misalnya kita buat dari tulisan ya kan. Ya kita turun ke jalan, audiensi, ya macam-macam lah gitu. Tapi yang pasti hasil itu bukan menjadi tugas kita. Hasil itu bukan menjadi prioritas utama kita. Gitu. Tapi keberpihakan, sikap kita adalah hal yang paling utama yang harus kita kedepankan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan ujuk-ujuk aksi harus menang gitu, harus berhasil enggak. Tapi keberpihakan, sikap itu yang harus kita lebih kedepankan sehingga semangatnya terus-terusan ada gitu. Ketika kita misalnya nggak berhasil, ya karena yang harus kita kedepankan itu adalah sikap kita, ya kita main terus gitu. Ada isu yang lain lagi,
suarakan lagi ya kan. Ya begitu seterusnya. Ya mungkin itu Widya dan Pak Moderator. Baik, terima kasih Abang Yuda. Gimana Saudari Widya, apakah sudah menerima jawabannya atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah Bang. Makasih ya Bang. Ya Widya, Oke, sama-sama. baik, kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya bisa langsung saja mengajukan pertanyaannya. Izin moderator Izin. bertanya. Ya, lanjut. Ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rudianto. Saya dari mahasiswa Universitas Pembangunan Pancambudi. Jadi begini, Bang. Saya pernah membaca dari Tan Malaka pernah berkata bahwa kemewahan terakhir seorang pemuda itu adalah idealisme. Jadi Bang, bagaimana kita sebagai mahasiswa menjaga keidealisan itu? Seperti itu Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Rudianto yang udah mengajukan pertanyaan kepada Bang Yuda. Persilakan untuk menjawab. Ya mungkin sekalian aja ada pertanyaan yang lain biar sekaligus dijawab. Baik Abang Yuda. Kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian juga, kalau ada lagi yang ingin bertanya, bisa. Izin moderator. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ini Abdullah. Ini dari UMN. Begini Bang, ini ingin bertanya kan. Sebenarnya kalau diperhatikan dari perspektif mahasiswa, mahasiswa ini tidak kurang gitu Bang. Asupan peran apa itu mahasiswa itu? Jadi gunanya kita menjadi mahasiswa itu apa? Tidak hanya mengedepankan ilmu, tapi ruang lingkup lingkungan kita itu harus ada berpengaruh dengan gelar kita mahasiswa kan gitu Bang. Jadi gini Bang, sebagai kita berorganisasi kan Bang, kita kan butuh namanya asupan, misalnya nih kayak kajian seperti ini kan, alhamdulillah diundang ya kan, langsung seniornya kan. Kita mahasiswa ini yang di organisasi ini butuh media-media yang bisa menunjukkan kenetralan kita kepada ruang lingkup mahasiswa ataupun masyarakat kan gitu Bang. Nah, jadi untuk memulai itu Bang, kan tidak seinstan gitu kan Bang. Mungkin kita langsung buat akun ya kan mungkin ada proses tahapan-tahapan media agar dipercaya masyarakat Bang. Nah, jadi gimana Bang strateginya untuk membuat masyarakat itu ada simpatisan pada kita Bang gitu. Apalagi kan tombak utama kita berorganisasi sekarang ini kan media kan. Jadi kita tak bisa bertatap muka di kampus ya kan. Jadi kita manfaatkan nih media nih. Jadi itu gimana Bang? Mungkin itu aja pertanyaan dari Ane. Ane akhiri. Intinya bagaimana peran media ya untuk meyakinkan masyarakat lah ya terhadap gerakan mahasiswa. Iya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan satu penanya lagi kepada rekan-rekan sekalian. Jika ada yang ingin dipertanyakan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Silakan, Abang Da.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ali Sofyan Sarip Pritonga. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum. Salam kenal Ritonga. Ya, langsung saja saya ingin bertanya kepada Abang Anda Wira Putra. Pertanyaan saya, Bang, kita sebagai mahasiswa yang sebagaimana kita sudah bukan hanya sebagai siswa, tapi sudah diamanahkan kepada kita itu ada maha, yaitu kan maha artinya besar. Bagaimana bahwasanya kita menanggapi isu-isu. Isu-isu itu kan sebenarnya bahwasanya sudah kita lihat nyata itu salah, bahwasanya yang dilakukan oleh pemerintahan kita pada saat ini. Tapi bagaimana kita bukan melihat isu itu hanya dengan mata kita saja, tapi bagaimana kita mengetahui isu itu lebih dalam, bagaimana caranya kita mengetahuinya itu lebih mendalam, begitulah Bang pertanyaannya, lebih jelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik, terima kasih Abangda Ali Sofyan sudah mengajukan pertanyaan. Ini mau gerak apa cuman? Itu tadi sudah ada 3 penanya. Kepada Abangda Wira sudah bisa untuk menjawabnya. Bentar ya, Abang. Mau izin dulu bentar ya. Baik, Bang. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya menerima 4 pertanyaan saja ya. Yang pertama tadi, pertanyaan pertama ditanyakan oleh Saudari Widya Afriani yang sudah langsung dijawab oleh Abangda kita Wira Putra. Pertanyaan kedua ditanyakan oleh Saudara Rudianto. Pertanyaan ketiga yaitu ditanyakan oleh Abdullah dari UMN, dan pertanyaan keempat itu ada pertanyaan dari Abangda Ali Sofyan dari Winsu. Untuk itu mari sama-sama kita tunggu Abangda kita untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Kepada Abangda kami persilahkan. Ya, mungkin singkat saja ya Bang jawabnya. Pertama, benar yang disampaikan tadi oleh Rudi ya, bahwasanya kemewahan terakhir seorang pemuda itu adalah idealisme. Jadi memang teman-teman sekalian, idealisme ini sebenarnya melahirkan integritas. Bagaimana teman-teman ketika menjadi seorang mahasiswa, ya jagalah idealisme itu. Karena ketika teman-teman mampu menjaga idealisme sebagai seorang mahasiswa, maka orang akan melihat gitu, bahwasanya integritas seorang mahasiswa itu ada di dalam diri teman-teman. Jadi saya ingin katakan bahwasanya yang pada akhirnya ketika nanti kita selesai menjadi mahasiswa gitu, yang dilihat itu adalah integritas kita gitu. Yang dilihat itu adalah bagaimana dulu kita ketika menjadi mahasiswa. Apakah kita hanya menjadi mahasiswa yang asik dengan diri kita sendiri, atau ketika kita menjadi mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang pragmatis dan lain sebagainya. Nah, jadi pada akhirnya orang akan memandang integritas kita itu. Makanya ketika teman-teman ingin dinilai sebagai orang yang mempunyai integritas, ya saya berharap jagalah idealisme teman-teman gitu, apalagi teman-teman sebagai seorang mahasiswa, jagalah itu dengan baik. Nah kemudian bagaimana peran media ya kan di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat yakin nih gitu ya. Sebenarnya kalau gerakan-gerakan mahasiswa itu nggak ada apa-apanya tanpa bantuan media.
Ya sebenarnya gerakan apapun itu, makanya media menjadi bagian penting. Banyak pun aktivitas yang teman-teman lakukan ketika media teman-teman nggak bagus. Ya, kalau zaman sekarang ini semuanya omong kosong. Tapi ketika sedikit saja pun kegiatan yang teman-teman buat, tapi publikasi medianya bagus, ya itu akan menjadi lebih bernilai. Kenapa? Karena kita masih hidup di zaman persepsi publik itu lebih penting. Pandangan publik itu lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Bicara tentang organisasi beda bicara tentang diri kita sendiri. Kalau bicara tentang organisasi, ya memang apapun kegiatan organisasi harus teman-teman publis gitu. Mau teman-teman bantu orang menyeberangkan jalan gitu, kalau harus teman-teman publis ya publis gitu. Tapi kalau tentang diri sendiri kan namanya ria jadi. Ketika misalnya Ali ya kan, dia kasih bantuan sama nenek-nenek atau apalah gitu ya, berupa uang dan lain sebagainya. Ya yang ada ria. Tapi kalau organisasi beda. Semua kalau bicara tentang organisasi ya kan, tentu beda ceritanya lah. Jadi organisasi harus terpublikasi dengan baik. Nah kemudian ini sudah mulai ribut teman-teman, sudah mulai nggak kondusif, mohon maaf. Yang terakhir lah ya mungkin saya ingin sampaikan tadi pertanyaan Ali. Gimana tadi pertanyaan intinya, Li? Begini Bang, pertanyaan saya Bang. Bahwasanya kita melihat isu-isu yang beredar pada saat ini kan hanya di media. Bagaimana kita menerobos ke dalam bahwasanya isu itu betul-betul benar. Karena kata Rocky Gerung bahwasanya pemerintah itu kan pembuat hoax yang terbaik. Jadi bagaimana kita lebih mendalam memahami isu itu, tapi kita bukan hanya menanggapi isu itu hanya dari media saja. Bagaimana itu, Bang? Ya artinya tidak hanya menduga-duga lah ya dari setiap permasalahan yang ada ya. Ya, jadi memang itu tadi ya. Kita ini mahasiswa, kadang kalanya diinformasi gitu. Yang pertama bisa kita kalah karena kita lambat, ya kan. Kemudian yang kedua kita kalah karena mungkin informasinya tertutup. Intinya semuanya itu informasi, loh. Informasi yang di ruang publik ya. Tentu informasi yang tampil di ruang publik tentu semuanya tidak saya katakan belum tentu seperti itu adanya gitu. Bisa jadi berbeda dengan yang ada di dalam ya. Informasi yang ada di ruang publik karena ya macam-macam lah ya kondisinya. Mungkin bisa saja framing media ya kan. Penguasa memanfaatkan media untuk misalnya menggiring sebuah opini ini supaya berbeda dengan kenyataannya ya kan. Itu bisa saja gitu. Nah, artinya apa? Di situ ada informasi yang ditutup-tutupi gitu. Nah, jadi bagaimana nih cara kita menerobos masuk ke dalam inti dari semua isu yang ada gitu. Ya kita nggak bisa masuk ke dalam semuanya ketika misalnya kita nggak punya jaringan di sana gitu. Atau kita tidak ada orang yang kita susupkan di sana ya. Apalagi kita masih mahasiswa. Tentu jaringan kita juga nggak sampai terlalu jauh, tapi ya untuk case yang lain gitu, untuk permasalahan-permasalahan yang lebih kecil misalnya. Banyak kok permasalahan-permasalahan di tingkat daerah, di dinas-dinas gitu ya kan. Atau di dinas-dinas lah yang lebih seringnya ya kan. Ada isu-isu korupsi di sana ya kan. Banyak tuh orang-orang dinas itu sendiri yang mau menjatuhkan teman dia di tempat kerjanya dikasihnya ke publik gitu isunya. Sehingga kita bisa tahu lebih dalam. Ya banyak lah, sering lah terjadi hal seperti itu. Intinya bagaimana kita bisa mendapatkan informasi itu secara mendalam, kita harus memperbanyak relasi. Ya kalau misalnya kita nggak punya teman di orang dinas, gimana kita mau ini? Gitu juga
untuk skup yang lebih luas dalam skup negara misalnya. Ya kita juga harus mempunyai relasi sampai ke sana. Intinya informasi dan relasi harus kita perkuat, harus kita perluas. Mungkin itu yang bisa Abang jawab. Dan sekaligus closing statement lain ya. Karena Iya Bang. Abang lagi di luar juga. Apa ya? Dunia yang bermakna itu hanya terjadi jika tujuan hidup bukan tentang diri sendiri ya. Jadi memang ketika kita menjadi mahasiswa, manfaatkanlah ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena memang yang Abang sampaikan tadi nggak lama ya kita menjadi mahasiswa. Dan beruntunglah hari ini teman-teman ketika memilih ikut di dalam organisasi ya kan. Karena organisasi adalah wadah bagaimana kita bisa melakukan pengabdian, kita bisa menyuarakan hal-hal yang menurut kita tidak pro terhadap rakyat. Organisasi adalah wadahnya gitu. Sehingga ketika teman-teman bergabung di organisasi juga manfaatkan itu dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk aktif tetap di dunia perkuliahan karena tujuan utama kita masuk ke dalam kampus adalah untuk belajar kan. Tunjukkan pada orang tua kita prestasi akademik kita juga bagus akibat dari kita bergabung dalam sebuah organisasi. Mungkin itu yang bisa Abang sampaikan. Terima kasih atas kesempatan, pertanyaan, dan respon teman-teman semua. Semoga pertemuan kita malam ini bisa bermanfaat, membuahkan hasil. Nanti kita ngopi-ngopi lah ya kan. Ngopi, diskusi lebih lanjut. Saya siap lah kalaupun diundang untuk ngopi-ngopi ya kan. Siap. Tapi untuk minggu depan nggak bisa, mungkin minggu berikutnya. Soalnya bisa karena mau ada agenda ke Semarang. Ada kebetulan baru lulus kerja, jadi pelatihannya di Semarang selama seminggu lah kurang lebih. Jadi di minggu depannya udah bisa lah berjumpa dengan teman-teman kalau mau ngopi-ngopi bareng. Nah saya lihat rata-rata juga di Medan ya. Tadi ada juga Rudianto dari Pancabudi. Pancabudi ini adalah kampus yang selalu membersamai saya dulu waktu di PMA USU ya. Salam buat teman-teman di Pancabudi dan juga di UIN, di USU dan lain sebagainya. Ada tadi Abdullah ya dari UMN ya. Terima kasih juga atas pertanyaan yang bagus tadi. Mungkin Abang nggak bisa jawab terlalu banyak. Kita bisa diskusikan di tempat lain nanti ya. Oke. Mungkin itu saja Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Abang Da Wira Putra yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Tampaknya diskusi kita pada malam hari ini sangat semangat ya. Dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita yaitu Abang Da Wira Putra. Jadi kesimpulan yang saya dapat intinya yang pertama itu kita jaga dulu kondisi kesehatan kita di masa pandemi seperti ini, baru kita bisa menyesuaikan diri untuk lebih aktif dan lebih produktif lagi sebagai mahasiswa. Yang pastinya yang terutama itu kondisi akademik kita tidak terganggu gitu. Karena tujuan utama kita kuliah itu tadi gitu. Prestasi akademik juga yang utama gitu kan. Dan satu lagi kita juga harus menjadi mahasiswa yang lebih kritis, lebih aktif menyikapi permasalahan di kampus selagi itu benar dan kita mengkritisinya dengan cara yang benar. Jadi kita nggak usah takut untuk menyikapi itu semua. Baiklah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti acara kita pada malam hari ini dari awal hingga selesai. Semoga ilmu yang disampaikan atau pengalaman yang disampaikan oleh Abang Da Wira tadi dapat kita serap bersama-sama dan menjadi bekal buat kita di kehidupan atau dapat kita amalkan bersama-sama.
untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula lah diskusi kita pada malam hari ini. Saya Alwi Yahya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.